Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Desi Rizdiana Saputri. Saya adalah mahasiswa Akademi Komunikasi Radia Bina Tama, Yogyakarta, semester 5, program studi broadcasting. Moto hidup saya adalah terus belajar, terus bertumbuh, dan tidak takut berubah. Karena bagi saya, proses adalah bagian terpenting dari kesuksesan. Di video kali ini saya akan membahas beberapa materi. Nah, yang pertama yaitu pola pikir. Pola pikir atau mindset adalah cara seseorang memandang dirinya sendiri, orang lain, dan situasi yang ia hadapi dalam hidup. Jadi pola pikir ini sangat menentukan bagaimana seseorang dalam bersikap, mengambil keputusan, atau bahkan menghadapi tantangan. Seseorang dengan pola pikir yang positif atau berkembang atau growth mindset akan melihat sebuah kegagalan itu sebagai pembelajaran, bukan akhir dari segalanya. Sebaliknya, jika pola pikir yang sempit atau negatif justru akan membatasi potensi diri. Bagi saya pribadi, pola pikir sangat penting karena bisa menjadi fondasi dalam merencanakan masa depan. Jika pola pikir kita benar, maka tindakan kita pun akan lebih terarah. Untuk mengubah dan memperkuat pola pikir saya ke depannya, saya berkomitmen untuk lebih terbuka terhadap kritik, saran, tidak mudah menyerah ketika menghadapi kesulitan, terus belajar dan meningkatkan kemampuan diri dengan pola pikir yang terus berkembang. Jadi saya yakin dapat mendukung rencana sukses saya di masa depan. Pada hakikatnya hidup adalah perubahan. Tidak ada satu hal pun di dunia ini yang benar-benar tetap. Siapapun yang menolak perubahan maka ia akan tertinggal atau bahkan kalah. Hal ini digambarkan dengan sangat jelas dalam buku Women Battles karya Spitzer Johnson. Dalam buku tersebut terdapat beberapa tokoh seperti Smith, Carly, Hinn, dan Hal, yang mana masing-masing memiliki cara berbeda dalam menyikapi perubahan. Nah, bagi saya pribadi, tokoh yang paling menginspirasi saya adalah Hal. Karena pada awalnya Hal itu sangat takut terhadap perubahan. Namun, akhirnya ia menyadari bahwa bertahan pada zona nyaman justru membuatnya menderita. Ketika Hal berani berubah dan mencari kejutan, maka hal baru hidupnya menjadi lebih baik. Maka dari cerita ini saya belajar bahwa perubahan memang tidak selalu nyaman, tetapi sangat diperlukan. Dalam menghadapi perubahan kehidupan maupun perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, saya sangat ingin lebih adaptif, tidak takut mencoba hal baru, mau belajar mengikuti perkembangan zaman. Masa depan hanya bisa diraih oleh mereka yang mau berubah. Selanjutnya saya akan menjelaskan 7 kebiasaan yang sangat efektif menurut Stephen R. Covey yang menjadi pedoman penting dalam membentuk karakter dan efektivitas diri. Yang pertama yaitu proaktif. Jadi proaktif ini berarti bahwa kita bertanggung jawab penuh atas hidup kita sendiri. Orang yang memiliki sifat proaktif ini tidak akan menyalahkan keadaan, orang lain atau masa lalu atas apa yang terjadi dalam hidupnya. Ia itu sadar bahwa setiap pilihan memang memiliki konsekuensi. Lalu yang kedua yaitu mulai dengan tujuan akhir dalam pikiran. Hal ini dimaksudkan bahwasanya kebiasaan ini mengajarkan kita untuk memiliki visi dan arah yang jelas dalam hidup. Setiap tindakan yang dilakukan seharusnya memiliki tujuan, bukan sekedar mengikuti arus saja. Lalu yang ketiga yaitu dahulukan yang paling utama. Kebiasaan ini berkaitan dengan manajemen waktu dan prioritas, dan dimana seringkali kita sibuk dengan hal-hal yang mendesak tetapi sebenarnya kurang penting. Covey juga mengajarkan agar kita fokus pada hal-hal yang benar-benar penting dan berdampak besar bagi kehidupan kita. Lalu yang keempat yaitu berpikir menang-menang. Jadi
tercipta hubungan yang sehat dan saling menghargai. Lalu yang kelima yaitu berusaha mengerti dahulu baru dimengerti. Jadi di sini kebiasaan kita menekankan pentingnya komunikasi yang empatik. Kita diajak untuk benar-benar mendengarkan orang lain sebelum ingin didengarkan. Lalu yang keenam yaitu sinergi. Nah, sinergi ini berarti bekerja sama dengan menghargai perbedaan. Setiap orang memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Lalu dengan sinergi ini, perbedaan justru menjadi kekuatan untuk menghasilkan solusi yang lebih kreatif dan efektif dibanding kita bekerja sendiri. Lalu yang ketujuh yaitu asah gergaji. Nah, ini merupakan kebiasaan mengajarkan pentingnya memperbarui dan memperbaiki diri secara terus-menerus, baik secara fisik, mental, emosional, maupun spiritual. Jadi dari ketujuh kebiasaan tersebut, kebiasaan yang ingin segera saya perbaiki dan tingkatkan adalah bersikap proaktif, di mana mampu mengelola waktu dengan lebih baik, serta menjaga konsistensi dalam mengembangkan diri, agar saya dapat menjadi pribadi yang lebih efektif, tanggung jawab, dan berkualitas di masa yang akan mendatang. Nah, di materi yang terakhir saya akan menjelaskan arti pentingnya karakter. Jadi, karakter adalah nilai-nilai yang tertanam dalam diri seseorang dan tercermin melalui sikap serta perilaku sehari-hari. Kepintaran tanpa karakter tidak akan membawa seseorang pada keberhasilan yang sejati. Karakter seperti kejujuran, tanggung jawab, disiplin, dan integritas merupakan modal utama untuk meraih kesuksesan jangka panjang. Dengan karakter yang kuat, seseorang tidak hanya berhasil secara akademik atau karir, tetapi juga bermakna bagi orang lain. Itu tadi video presentasi yang saya sampaikan. Lebih kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.